Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Batanghari Angkatan 5 Kelompok 4. Saya Sezra Aldila STRGZ dan teman saya Firmansyah Aliwardana SPD. Pada video kali ini kami akan menjelaskan instansi yang menerapkan dan tidak menerapkan prinsip-prinsip Whole of Government. Selamat menonton. Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur membuka layanan vaksin gratis di pusat perbelanjaan atau mal. Total ada 19 gerai vaksinasi gratis yang didirikan untuk mempercepat vaksinasi COVID-19. Gerai layanan vaksin COVID-19 salah satunya didirikan di Lipo Mall Plaza atau pusat perbelanjaan yang ada di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Gerai vaksinasi di mal mempermudah masyarakat mendapatkan vaksin tanpa harus datang ke klinik kesehatan atau pusat kesehatan masyarakat. Cukup menunjukkan kartu tanda penduduk, warga langsung dilayani oleh petugas vaksinator. Warga selanjutnya akan diperiksa kesehatannya, mulai dari tekanan darah dan riwayat penyakit. Gerai vaksin di pusat perbelanjaan untuk mempercepat vaksinasi di Kabupaten Jember. Dari data Satgas COVID-19 Pemkab Jember, masih ada 106.000 warga yang belum divaksin. Dan targetnya kita masih 14% saat ini, yang untuk yang ibu-ibu lansia. Ada 106.000 yang harus kita selesaikan, tapi saat ini masih 14%, kurang banyak masih. Makanya minta tolong ini, kalau siapapun yang mendengarkan ini, tahu ini, beritahu tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya yang belum vaksin, datang, ayo datang. Di rumah sakit ada, puskesmas semua, puskesmas buka semua. Ada 91 tempat dibuka di Kabupaten Jember ini. Layanan vaksinasi di mal menyasar semua kalangan, terutama lansia dengan batas usia 60 tahun ke atas dan pralansia dengan batas usia 50-59 tahun. Gerai vaksin di mal ini gratis dan prosesnya cepat. Hebat, karena banyak yang mengatakan kalau rakyat mau vaksinasi dipersulit. Tapi sekarang saya menyatakan tidak dipersulit. Saya cuma daftar di sini, disilahkan, diambil nomor KTP, sudah langsung divaksin. Gratis ini berarti? Berarti pemerintah tidak mempersulit. Berarti ini gratis ini? Gratis, betul-betul. Dan bagus, tidak sakit. Vaksinasi juga diberikan kepada karyawan pusat perbelanjaan, karena mereka rentan pada penularan virus corona. Sejauh ini sudah ada 91 gerai vaksinasi yang dibuka dan tersebar di sejumlah titik pusat keramaian. Gerai itu dijalankan dan dikelola oleh vaksinator terlatih. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Pada video ini dapat kita lihat bahwa pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur sudah menerapkan prinsip-prinsip Whole of Government atau WOG, yaitu adanya kolaborasi antara pemerintah Jember dengan pihak pengelola mal, pemerintah Jember dengan tenaga kesehatan yang merupakan tim vaksinator, dan pemerintah Jember dengan tim keamanan seperti TNI dan Polri. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk kepentingan bersama, yaitu menurunkan angka COVID di Jember, Jawa Timur. Kalau didistribusikan satu-satu, Pak, ini 3 bulan beneran, Pak. Kena blokir lagi. Ya. Ada 74 dana PKH tahap 1 tidak terdistribusi dan 202 KK tidak transaksi BST di 4 kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Rokan Hulu, Pelalawan, Indragiri Hilir, dan Kota Pekanbaru. Masih banyaknya PKH dan BST yang belum tersalurkan membuat Menteri Sosial Tri Risma hari ini marah kepada Kepala Dinas Sosial dan tenaga pendamping PKH. Sementara Kepala Dinas dan tenaga pendamping beralasan karena adanya kendala geografis yang sulit dijangkau. Ada kondisi permasalahan geografis. Jadi itulah yang harus kami dengar untuk kami lakukan evaluasi terhadap bagaimana pelaksanaannya supaya masyarakat bisa
mendapatkan haknya tanpa harus memberatkan mereka. Pendekatannya kita geografis, jadi bukan administrasi, sehingga saat bank harus memberikan bantuan, maka dia bisa langsung diberikan secara tunai begitu. Masih banyaknya bantuan yang belum tersalurkan kepada warga diakui Kepala Dinas dan tenaga pendamping akibat geografis yang sulit dijangkau. Risma pun meminta agar semua pihak yang berkepentingan dalam penyaluran bantuan PKH segera menyelesaikan bantuan dalam pekan depan. Bantuan PKH dan BST yang salah sasaran juga harus langsung diganti. Untuk PKH yang tadi sekaligus dengan juga BNT kami sudah jadwalkan seperti yang saya sampaikan tadi sampai ke 2.000. Karena memang 4.000 dari 5.000 itu harus terdiskusi KKS baru dari 5.000 sekian, baru kemarin saya cek 165. Memang terpendam di KRI. Itulah tadi salah satu kasus yang tidak menerapkan prinsip-prinsip WOG. Dari analisis kami, terdapat beberapa penyebab terjadinya kasus tersebut. Kurangnya koordinasi antara lintas sektor, terutama para pengelola anggaran atau pemegang kewenangan dengan bawahan. Kurangnya rasa tekad yang sama antar lintas sektor pemegang kekuasaan untuk menanggulangi masalah yang ada. Tidak menyadari bahwa penyaluran dana bansos ini dapat mencapai tujuan pemerintah pada masa pandemi 19, yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kegiatan penyaluran dana bansos ini belum seluruh sektor ikut serta di dalamnya. Penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran karena kurangnya koordinasi dan pengawasan oleh dinas sosial atau pemerintah daerah dan tingkat yang lebih rendah seperti desa. Pada video tadi, kendala dalam penyaluran bansos itu ialah kondisi geografis dari daerah yang sulit sehingga akses penyaluran bansos menjadi susah. Solusi yang dapat diberikan yaitu mengganti bansos dalam bentuk uang. Ini lebih efektif dan efisien, tidak membuang banyak tenaga, biaya, dan waktu pada saat penyaluran, dibandingkan dengan bansos dalam bentuk barang yang memerlukan biaya, waktu, dan tenaga dalam proses penyalurannya. Alasan kami memilih solusi ini adalah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah sasaran, serta penerapan efektivitas dan efisiensi dalam proses penyaluran, sehingga terciptanya mutu pelayanan dari instansi yang berkualitas. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kami mengenai instansi yang menerapkan dan tidak menerapkan Wall of Government. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.